kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Jawa Tengah. Bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kaget disalib, bus tabrak truk dan motor di Demak. 2 orang terluka. Tali penarik putus, rakit penyeberangan darurat di Sungai Klawing, Purbalingga terseret arus sungai yang meluap. Diduga kerap buat gaduh, kakak adik di Kudus tewas di tangan tetangganya. Kita ke informasi pertama, gegara disalip mobil bus tujuan Jakarta oleng hingga menabrak 2 kendaraan di arah berlawanan. Akibatnya pengendara truk dan motor terluka. Bus jurusan Bojonegoro Jakarta oleng lalu menabrak truk dan kendaraan roda 2 di Jalan Pantura Demak Kudus Senin malam. Pengemudi bus mengatakan ia terkejut saat ada kendaraan yang tiba-tiba menyelip dari kanan. Hal itu membuat ia tak lagi bisa mengendalikan kendaraannya sehingga menabrak median jalan lalu melompat ke jalur berlawanan. Mobil pribadi tiba-tiba ambil kanan, saya menghindar, nggak bisa ngerem sampai selip terus akhirnya naik trotoar. Mobil itu nyalip atau memang mobil dari arah kampung, Pak? Dari ke arah kiri, Pak. Nyalip gitu ya? Enggak, di depan saya, Pak. Di depan saya itu. Terus? Di depan langsung kanan, tiba-tiba langsung kanan gitu aja. Terus? Yang ngerem mendadak nggak nyampe. Oleng gitu ya, Pak? Iya. Oleng. Terus nabrak median jalan ini? Iya. Terus nabrak truk juga, Pak? Iya. Nabrak truk dari arah Semarang ya? Iya. Terus tadi juga ada kendaraan, Pak? Iya, kayaknya ada kendaraan tadi kayaknya. Salah seorang penumpang mengalami syok karena tiba-tiba bus yang ditumpanginya oleng dan menabrak kendaraan lain yang melaju dari arah berlawanan. Meski begitu, ia dan puluhan penumpang lainnya selamat. Mendadak tuh bis kita kayak rem dadak itu, rem dadak nggak sempat rem, terus motong jalur ke kanan ke arah berlawanan. Sudah dari arah berlawanan tuh ada truk sama ada motor. Penumpang sih nggak ada, cuman tadi kayak kernet ada yang badannya dia berubah. Itu memang kecepatannya tinggi? Bisnya kecepatannya tinggi? Kalau penumpangnya penuh nggak? Penumpang berapa ya, 20-an. Ada yang luka nggak, Mas? Kerasnya benturan membuat truk muatan daging giling dan 1 unit sepeda motor mengalami rusak parah. Pengendara truk dan motor dilarikan ke Rumah Sakit Sunan Kalijaga Demak karena luka-luka. Sementara 22 penumpang bus tidak terluka. Para penumpang dengan tujuan Jakarta dialihkan ke bus lainnya. Ali Muftagirin melaporkan dari Kabupaten Demak. Sebuah rakit penyeberangan darurat di Sungai Klawing, Kabupaten Purbalingga terseret arus deras sungai yang meluap. Tali pengikat rakit terputus. Akibatnya sejumlah penumpang berjatuhan ke sungai. Tali pengikat rakit di Sungai Klawing, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga ini putus saat berusaha menyeberang aliran sungai. Rakit sederhana berbahan kayu pun hanyut terseret arus deras air sungai yang meluap usai diguyur hujan. Rakit yang dalam kondisi miring ini mengakibatkan sejumlah penumpang ikut terjatuh ke dalam air. Meski sempat terjatuh ke air, penumpang langsung berusaha menepi agar tak terbawa arus. Selain itu, sejumlah operator rakit juga ikut melakukan pertolongan. Saat peristiwa terjadi, rakit penyeberangan ini membawa 3 unit sepeda motor serta 5 orang penumpang. Usai peristiwa ini, semua penumpang dalam keadaan selamat. Kemudian ada beberapa penumpang dan 3 unit kendaraan motor itu selingnya tidak mampu untuk menahan beban berat kendaraan dan berikut orang. Ya akhirnya perahu gedek itu akhirnya selingnya putus dan penumpangnya tenggelam. Jadi alhamdulillah langsung sikap dan tanggap untuk menyelamatkan penumpang yang jatuh dari gedek itu.
Sementara pihak pemerintah Kabupaten Purbalingga mengatakan renovasi jembatan sudah masuk dalam anggaran. Rencananya akan dimulai sebelum bulan Oktober nanti. Pemkab juga mengupayakan alokasi dana untuk membuat jembatan permanen. Kalau perbaikan sementara tetap dilaksanakan, sudah dianggarkan di DPU Kabupaten Purbalingga dan diharapkan sebenarnya sebelum bulan Oktober itu sudah mulai dilaksanakan. Saat ini masih dalam perencanaan perhitungan dan sudah dianggarkan di dalam perubahan APBD Kabupaten Purbalingga. Kita harapkan untuk mengembalikan fungsi. Tetapi ke depan sesuai aspirasi masyarakat di wilayah Desa Sindang dan Banjaran mengharapkan jembatan permanen. Nah, ini yang sedang kita upayakan bersama Mas Iqbas ini selaku Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga mengupayakan alokasi dari pemerintah pusat karena mungkin Bapak Ibu tahu sendiri alokasi anggaran di kita masih sangat kecil. Rakit buatan warga ini menjadi satu-satunya alat transportasi warga yang bisa digunakan untuk menuju ke kota Purbalingga. Penggunaan rakit terpaksa dilakukan warga desa karena jembatan gantung yang biasa digunakan putus sejak setahun lalu. Warga berharap Pemkab Purbalingga segera turun untuk membuatkan jembatan permanen bagi warga agar mereka bisa menuju ke kota dan wilayah lain dengan aman tanpa harus bertaruh nyawa melintasi sungai dengan rakit. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Ya, rumah milik Ketua RT di kawasan Dadap Sari, Kota Semarang terbakar. Besarnya api membuat warga di kawasan padat penduduk itu panik. Api membakar habis rumah ketua rukun tetangga di kawasan Jalan Bedas Utara, Dadasari, Semarang Utara, Kota Semarang. Warga panik saat melihat api terus membesar di tengah permukiman yang padat. Segala upaya dilakukan untuk bisa memadamkan api, namun alat yang seadanya tak mampu menjinakkan ganasnya api. Dengan cepat, rumah Asrofi habis dilalap api. Angin kencang dan material bangunan dari kayu jati juga menjadi penyebab api cepat membesar. Selain rumah, motor pemilik rumah juga terbakar. Melihat rumahnya rata dengan tanah, Asrofi dan keluarga tak bisa berkomentar. Raut kebingungan terpancar jelas dari wajah mereka. Tetangga korban mengatakan ia pertama kali mencium asap lalu melihat api dari jendela ventilasi rumah korban. Saya lihat dari kamar belakang depan itu ada lubang-lubangnya. Ada lubang-lubangnya itu keluar asap udah gede. Saya pastikan rumah saya dulu. Ada yang kebakar apa enggak? Dari gudang, dari belakang, tak pastikan dan ada. Saya lari ke tempatnya RT di depan gudang itu. Kalau dia, itu rumahmu kebakaran, saya bilang gitu. Ada udah lari, enggak tahu api langsung ke saya. Di rumah pas kosong ya? Posisinya kosong. Oh, Bapak pas nggak di rumah? Iya. Dinas Pemadam Kebakaran Kota mengerahkan 7 unit mobil pemadam kebakaran. Meski penyebab pasti kebakaran masih didalami, tetapi dicurigai berasal dari instalasi listrik yang sudah lama. Dugaan kuat korsleting listrik jadi penyebab utama kebakaran. Bahan bangunannya jadi ininya cepat sekali, terus yang perlu digarisbawahi ternyata di Semarang ini masih banyak instalasi listrik jadul ya, jadi tiang-tiang milik PLN yang kuno-kuno, dan dari kejadian ini harapan kami tidak sampaikan ke pihak kecamatan, kelurahan, Pak Babinsa, Kapolres supaya masalah yang masifnya itu silakan tadi ketemu juga PLN untuk diajukan supaya diganti yang lebih aman, karena ya warga kita lah, kita juga kadang bikin instalasi yang penting nyala, tapi nggak pedulikan kapasitas kabel itu seberapa besar, jadi akhirnya ya muncul hal seperti itu. Kebakaran padam setelah damkar bergerak membuat api tak meluas ke rumah lainnya. Petugas dan warga membantu korban menyelamatkan sisa-sisa harta benda dari kejadian itu. Tak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa ini. Kerugian yang diderita mencapai ratusan juta rupiah. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.